Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast MTSN 3 Kota Padang. Saya Khalifatur Rahmi, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan sahabat podcast MTSN 3 Kota Padang. Sahabat podcast MTSN 3 Kota Padang, saat ini kita bersama salah seorang guru dari MTSN 3 Kota Padang, yakninya Bapak Syahrul Munawir Pulungan SIQ MPDI. Beliau merupakan guru yang mengajar di bidang tahfiz, serta beliau juga merupakan guru yang inovatif di MTSN 3 Kota Padang saat ini. Baik pemirsa, ayo kita sapa dulu tamu undangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah mau meluangkan waktu Bapak untuk membahas hal-hal mengenai proyek tim keagamaan di MTSN 3 Kota Padang, Pak. Baik. Pak, nah sebelumnya Rahmi mau minta izin dulu Pak untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insyaallah bersedia. Oke Pak. Nah Sobat Podcast mau tahu nih Pak, sudah berapa lama nih Pak Bapak mengajar di MTSN 3 Kota Padang? Baik Ananda, kalau ditanya sudah berapa lama Bapak mengabdi di MTSN 3 Kota Padang ini kalau ini pada dasarnya Pak masuk di sini kan mulai tahun 2018. Waktu itu Bapak masih berstatus mahasiswa. Ketika 2018 itu masuk ke situ, Bapak bukan dikatakan belum sebagai guru, tapi masih dikatakan sebagai pelatih di ekstrakurikuler tahfiz. Jadi ketika waktu itu 2019 Bapak diajak sebagai masuk di bidang guru. Ketika itu mulai terdaftar guru di sini mulai dari 2019 sampai sekarang. Kira-kira kalau di berapa lama menjadi guru di sini kurang lebih 5 tahun. Wah, cukup lama juga ya Pak ya. Kalau gini Pak, apa nih Pak motivasi Bapak untuk mau mengajar jadi guru dan apa filosofi Bapak sehingga Bapak ingin mengabdikan diri menjadi seorang guru Pak? Kalau ditanya masalah apa filosofinya supaya Bapak menjadi seorang guru, ini sesuai yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu kan ada khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi di sini sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka dengan di sini kita berusaha supaya kita menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang yang lain. Itu adalah salah satu dengan cara menjadi seorang guru. Masya Allah. Ini yang menjadikan motivasi, ini filosofinya. Oh, Masya Allah. Nah Pak, Bapak kan juga mengajar di bidang tahfiz kan Pak? Tentu dong Pak, siswa tuh banyak yang kayak berat untuk sulit menghafal Al-Quran kan Pak? Apa nih Pak motivasi yang Bapak berikan kepada siswa Pak? Ini masalah ini mungkin udah sering Bapak sampaikan kepada siswa atau peserta didik. Bahwa banyak beranggapan menghafal Al-Quran itu sangat susah. Pada dasarnya tidak. Kenapa tidak dikatakan tidak susah? Kenapa? Tidak berat. Kenapa itu Pak? Dengan pepatah orang Arab. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab? Al-ilmu nurun. Berarti ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yukhdali as. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya banyak orang yang beranggapan menghafal Al-Quran itu suatu yang sangat berat. Disebabkan apa? Karena dia banyak berbuat maksiat. Maksiat di sini itu banyak diartikan. Karena orang beranggapan maksiat itu adalah perbuatan dosa-dosa besar. Sebenarnya tidak. Kalau dikatakan maksiat itu segala sesuatu perbuatan dosa. Termasuk meninggalkan sholat. Mungkin peserta didik siswa itu yang banyak yang dilalaikan. Meninggalkan sholat. Sehingga sebabnya apa? Susah cahaya Allah itu. Wa nurullahi la yukhdali as. Cahaya Allah itu susah masuk ke dalam diri kita. Maka apabila tidak masuk cahaya Allah itu, maka kita mengakibatkan menghafal Al-Quran itu sangat berat. Iya. Jadi kita nggak boleh buat maksiat ya Pak? Iya, itu dalam menghafal Al-Quran, kuncinya dalam menghafal Al-Quran. Hindari dari perbuatan maksiat. Pak, menurut Bapak penggunaan teknologi di dalam sebuah pembelajaran tahfiz itu berperan efektif nggak Pak? Sangat berperan efektif. Sebab apa?
Karena kita menggunakan teknologi. Misalkan ketika kita mengajarkan Al-Quran, tentu kaedah-kaedah membaca Al-Quran itu ada. Tentu kalau kita ada teknologi, tentu kita lebih mudah. Misalkan kita mengajarkan ilmu tajwidnya, ya panjang pendeknya, di mana ketentuannya, itu sangat efektif. Langsung kita, dan kita sebagai guru sangat membantu untuk meringankan apabila kita mempunyai teknologi dalam pembelajaran Al-Quran ini. Kalau menurut Bapak nih Pak, apakah kedisiplinan dalam sebuah pembelajaran tahfiz itu perlu atau penting Pak? Dan bagaimana dengan siswa yang tidak disiplin dalam menghafal ayat setiap hari Pak? Siswa yang tidak menghafal ayat setiap hari padahal dia bisa Pak. Padahal dia bisa. Ini sebenarnya dilihat di lapangan. Sebenarnya siswa itu banyak seperti kita sekarang di sini. Banyak siswa yang tidak mau menghafal Al-Quran. Ini disebabkan karena peserta didik ini tidak pandai membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid atau sesuai dengan kaidah baca Al-Quran. Ini makanya ini sudah kita buat di program di tim keagamaan. Itu ada bagi peserta didik yang belum lancar membaca Al-Quran, itu dimasukkan dalam kategori tahsinul Quran. Itu akan dilatih bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Dan bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran, dia dimasukkan ke dalam tahfiz. Ini alhamdulillah sudah kita laksanakan setiap hari Sabtu. Ini sudah kita datangkan guru pelatihnya dari luar, dan guru tahsinnya kita ada guru-guru yang ada di MTSN 3 Kota Padang. Tapi kalau tahfiz ini alhamdulillah kita datangkan dari luar sebanyak 5 orang untuk membina tahfiz. Masya Allah. Nah Pak, kan Bapak juga udah banyak hafalannya nih Pak. Pastinya ada tips dan cara-caranya dong Pak. Gimana nih Pak tips dan cara-cara supaya bisa disiplin dalam menambah hafalan Pak? Baik, kalau ditanya bagaimana tipsnya dalam menghafal Al-Quran, ini sudah banyak apa jelaskan kepada peserta didik, bahwa kalau sama Bapak target itu dalam menghafal Al-Quran itu dalam 1 bulan itu hafal 1 juz. 1 bulan hafal 1 juz. Gimana tuh Pak? Bagaimana caranya itu? Ini tidak butuh waktu yang sangat lama, tapi yang butuh adalah implementasi pelaksanaannya. Bagaimana caranya? Cukup setiap hari dia menghafal 1 ayat selesai sholat. Misalkan kita sholat subuh 1 ayat yang kita hafal, zuhur 1 ayat, asar 1 ayat, maghrib 1 ayat, isya 5 ayat. Berarti dalam sehari kita hafal 5 ayat. Berarti kalau kita kali seminggu, berarti 7 kali 5. Berarti 35 ayat. Kali 1 bulan, 4 minggu. Berarti 35 kali 4, 140. Dalam juz 1 aja, juz 1 itu cuma 141 ayat. Itu baru hitungan 28 hari. Wah, berarti kalau 30 hari dalam 1 bulan, ada 2 hari waktu kita murojaah. Masuk juz 2. Juz 2 tidak sampai 141 ayat. Hanya 110 ayat. Tapi kan ada ayat-ayat yang panjangnya tuh sampai 1 halaman, Pak. Ya, sebagian. Walaupun 1 halaman, tapi kita istiqomah. Coba kalau kita lihat dalam menghafal Al-Quran itu, 1 ayat itu tidak susah, tidak butuh waktu yang banyak. Misalkan kita menghafal juz 1. Alif lam mim itu satu. Ya, ayat yang kedua, Dalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Itu kira-kira berapa menit butuh waktu menghafal 1 ayat itu? Mungkin kurang lebih 5 menit lah, 5 menit itu. Allah memberikan kehidupan kepada kita 24 jam sehari semalam, yang Allah minta kepada kita menghafal Al-Quran 5 menit setiap sholat. Tidak bisa kita luangkan. Kalau kita tidak bisa meluangkan waktu kita 5 menit, berarti kita dipertentangkan sebagaimana. Apakah kita manusia yang bersyukur? Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, tapi kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya, Masya Allah. Udah Pak, kan Bapak juga merupakan salah satu ketua dari tim keagamaan ya Pak. Apa aja nih Pak program ekstrakurikuler yang diadain oleh tim keagamaan Pak?
Kalau ditanya program tim keagamaan ini, kalau ini ada dimasukkan ke dalam ekskul, ada program di tim keagamaan. Kalau yang ekskul ini kan, kalau ekstrakurikuler keagamaan ini berarti itu apa namanya itu suatu ada kegiatan dari sekolah, Wah. dari pimpinan yang diapanya itu. Dan mendatangkan pelatih dari luar. Kalau itu hanya ada dua kalau yang didatangkan pelatihnya dari luar itu. Yang pertama itu tahfizul Quran, yang kedua kaligrafi. Kaligrafi. Dan program di tim keagamaan itu sebenarnya banyak. Termasuk itu Forum An-Nisa. Forum An-Nisa ini adalah itu setiap hari Jumat, itu ketika laki-laki melaksanakan sholat Jumat di masjid madrasah dan perempuan tidak diperbolehkan untuk pulang, membahas tentang bagaimana keputrian di dalam kelas. Dan itu masih banyak itu sholat zuhur berjamaah, muhadharah, itu kan suatu kegiatan dari tim keagamaan. Wah, banyak juga ya Pak ya. Baiklah Bapak, terima kasih Bapak udah mau meluangkan waktu Bapak untuk berbagi motivasi dan inspirasi bagi siswa dan sahabat podcast dimanapun berada Pak. Sahabat podcast dapat mengamalkannya ya Pak ya. Ya baik. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan sahabat podcast bisa mengamalkan inspirasi dan motivasi Bapak tadi. Nah sahabat podcast, marilah kita kuatkan tujuan belajar kita. Fokuskan tujuanmu, abaikan segala rintangan di sekitarmu, karena kesuksesan itu adalah hasil dari kerja keras yang tidak pernah menyerah. Demikian wawancara kita dengan Bapak Syahrul Munawir Pulangan SIQ MPDI. Lain waktu bisa disambung kembali. Saya Khalifatur Rahmi sebagai postcaster mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.